Kerajaan Demak. Brawijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir yang bernama Siu Banci, ibunda Raden Patah. Akan tetapi Ratu Darawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu, dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Siu Banci, aku tahu dia melihat kamu di tanah Majapahit ini. Ada apa kalian datang ke sini? Sang Bagida Raja, kami mendapatkan kabar bahwa calon permaisuri Dwarawati dan Siu Banci sedang bertengkar di pinggir sungai. Apa? Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci untuk berbicara empat mata. Ananda, sebenarnya aku tidak ingin berpisah, tapi demi kebaikan kita, aku akan mengirimmu ke Palembang. Baiklah, sudah tidak lagi. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang hamil anak Brawijaya, dan ia pun melahirkan seorang anak bernama Raden Patah. Ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki anak yang bernama Raden Husein. Beberapa puluh tahun kemudian kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintah sedang kacau balau, para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas gelagah wangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama menggunakan kitab suci luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Patah. Saat dewasa ia melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya, yaitu Raden Husein. Anak Mas Patah, anak Mas Husein, kalian adalah penguasa Palembang. Jauh-jauh dari seberang sana ke sini hanya untuk menuntut ilmu. Saat ini kalian sudah cukup bekal dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita kalian. Anggeh kepada Kanjeng Sunan atas bimbingan kepada kami selama ini. Saya sendiri ingin menyertai kepada Kanjeng untuk belajar agama kepada Kanjeng Sunan dan membantu sebisa saya. Sungguh mulia, saya sangat senang. Tapi apakah cita-citamu sendiri? Jadi saya bercita-cita untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam, sehingga wilayah-wilayah yang lain dapat menikmati ajaran agama Islam. Baik, sudah waktunya kalian melangkah. Anak Mas Patah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru. Anak Mas Husein, kamu sangat berbakat dalam tata keprajuritan dan dalam pertengkaran seseorang lawan Prabu Kertabumi. Saya terima perintahnya, Kanjeng Sunan. Wahai segenap penduduk Kalagawangi, Majapahit telah jatuh di tangan Grindawardana. Ayahanda Prabu Kertabumi mengangkat kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah jamaah memikul risalah Islam. Sudah saatnya kita membuktikan kekuatan. Kita bukan membuktikan kekuatan fisik atau kekuatan bersenjata, tapi kekuatan iman kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nanti kita ikut perang kan? Ya iyalah, kalau enggak siapa yang akan menyediakan
Lagi pula aku sudah menyiapkan makanan dan obat-obatan juga. Mana tahu ada yang kelaparan atau sakit. Mudah-mudahan aku bisa bantu ya. Wajaku juga ikut berperang. Aku tidak ingin tinggal sendirian di rumah. Aduh. Sudah, selagi kita bisa membantu, ayo kita panjatkan doa. Ya wes. Wahai rakyat sekalian, perhatikanlah hari ini. Atas kesepakatan dan musyawarah para waliul amri yang terdiri atas beberapa sunan, kami mendirikan kesultanan ini untuk menjamin penyebaran agama Islam dan kesejahteraan rakyat. Kesultanan ini diberi nama Kesultanan Demak yang berkota di Solo. Dengan ini, secara resmi kami melantik Raden Patah menjadi Sultan yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah.